adik-adik sekolah minggu HKBP Putukan, khususnya untuk orang satu. Apa kabar kalian semua? Kakak Vin berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, adik-adik, Kakak Vin tetap sukacita loh. Ternyata kalian tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu secara online, walau sekolah minggu kita sudah buka secara offline. Nah, adik-adik, hari ini kalian yang mengikuti secara online sudah duduk rapi? Sudah siap? Alkitabnya sudah ada di tangan kalian masing-masing? Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar khotbah dari Amang atau Inang Pendeta dan pengajaran dari kakak-kakak sekolah minggu, nah adik-adik, yuk kita awali dengan lagu yaitu yang berjudul Haleluya, Aku Cinta Yesus. Adik-adik semuanya cinta kan kepada Tuhan Yesus? Iya, kakak percaya. Kalau kalian cinta, buktikan. Semuanya kakak undang bangkit berdiri, bernyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. Dan inilah dia lagu awal kebaktian kita. Haleluya, Aku Cinta Yesus. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya pagi hari ini? Inang yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang mengundang kita semua untuk menyediakan Alkitab. Dan sesudah itu nanti kita sama-sama membaca dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui
segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, kita ambil Alkitab kita akan membukanya, kita akan membaca Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. Demikian firman Tuhan, Inang akan baca, kita ikuti. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Mulailah malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah perumpamaan. Perumpamaan ini tentang pukat. Mungkin kita tahu ya pukat ya, ketika kita lihat ada orang yang menjala ikan, ada pukatnya. Jadi dia mencampakkan itu jalannya ke pantai, atau kita katakan ke danau. Lalu dia mau mengambil ikan, dia seret itu pukatnya itu, jalannya itu, lalu mungkin banyak ikan-ikan di sana. Banyak ikan yang kecil dan banyak yang besar. Lalu ini tukang jala ikan ini dia akan memisahkan mana ikan yang kecil, mana ikan yang besar. Ketika sudah dipisahkannya, maka terlihatlah di sana yang kecil dan yang besar. Adik-adik sekolah minggu, demikian juga ini adalah gambaran penghakiman nanti. Di dalam penghakiman atau kita katakan akhir zaman, kita juga akan dipisahkan. Siapa yang melakukan firman Tuhan dalam masa hidupnya, dia akan dipisahkan di sini, dan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, dia akan dipisahkan di sini. Lalu kita lihat, yang baik, yang taat kepada Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi yang jahat itu, dia akan masuk ke dalam neraka. Karena itu kita lihat di sana akan terjadi penghakiman yang dikatakan tadi di dalam ayat 50, dikatakan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Karena apa? Kesakitan. Dia di api neraka itu, kita katakan di neraka itu, di sana dia akan dihakimi dan tidak ada lagi kesenangan, jeritan yang terjadi. Itu sebabnya dikatakan ratapan, nangis mereka. Dan mau siapa yang menolong? Tidak ada lagi karena sudah tertutup kesempatan. Makanya adik-adik sekolah minggu, semasa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka kita harus melakukan kebaikan. Kita melakukan ajaran Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti kelak terjadi penghakiman itu, kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Yaitu kita akan hidup, dikatakan di sini, kita akan hidup bernyanyi, bersuka cita, tidak ada lagi di sana kesedihan. Tetapi ada di sana yaitu sukacita, bernyanyi dengan malaikat-malaikat surga. Kan sungguh sangat enak kan, Dek? Karena itu kita diperhadapkan, diberikan pertanyaan. Apakah kita memilih yang baik atau memilih yang jahat? Ketika kita memilih yang jahat, maka upah kita yaitu neraka. Tetapi ketika kita memilih yang baik, melakukan ajaran Tuhan, melakukan perintah Tuhan, setia taat kepada Tuhan, maka kita akan di dalam kehidupan yang kekal. Adik-adik sekolah minggu, karena itu terserah kepada kita. Kebebasan diberikan kepada kita. Karena masa penghakiman itu akan terjadi. Dan jangan ada penyesalan. Ketika sekarang ada kesempatan, maka lakukanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau
Umpamanya contohnya di rumah, contoh sederhana ya, melakukan kebaikan. Ketika orang tua kita mengatakan, "Nak, kamu harus belajar," atau "Nak, bantu ibu, sapu dulu rumah," atau "cuci piringmu, perbaiki tempat tidurmu." Tapi ketika kita tidak mau mendengar itu, berarti kita sudah melawan orang tua. Kalau sudah melawan orang tua, apa yang terjadi? Berarti kita akan dapat hukuman nanti. Sedangkan orang tua saja ketika kita disuruh, kita tidak taat dalam perintahnya, kita tidak mau disuruh orang tua pasti membuat ganjaran. Contohnya dia marah, atau mungkin dia memukul atau mencubit dan macam-macam. Itu orang tua. Kita tidak setia mendengarkan perintah orang tua, apalagi Tuhan. Tetapi jangan lupa, Tuhan itu tidak langsung menghakimi ketika kita tidak melakukan perintahnya. Dia masih menunggu. Oh, anakku ini nanti, anak sekolah HKBP Petukangan ini nanti akan berubah, bertobat. Mungkin sekarang dia tidak mendengarkan saya. Mungkin dia melakukan kejahatan, dia memukul temannya, atau dia tidak mau membagi makanannya, atau mungkin dia sombong, angkuh, dia cuek, dia sibuk sendiri main gadgetnya, sehingga dia tidak peduli kepada orang lain. Tapi suatu saat, kata Tuhan, suatu saat ini akan sadar. Karena apa? Karena roh Tuhan itu akan mengetuk pintu hatinya, sehingga dia nanti meninggalkan kejahatan, maka dia melakukan kebaikan. Ketika dia melakukan kebaikan, maka dia menjadi anak kesayanganku. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang tidak senang menjadi anak kesayangan Tuhan? Pasti kita semua senang. Siapa yang tidak mau hidup di dalam berbahagia? Pasti kita semua suka hidup berbahagia. Karena itu ketika kita mau hidup berbahagia nanti, dalam penghakiman nanti, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lakukanlah kebaikan. Pilihlah hal-hal yang baik, yang dapat menyenangkan orang tua, yang dapat menyenangkan teman-teman, bahkan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita lakukan mendukakan hati teman, mendukakan orang tua, apalagi mendukakan hati Tuhan. Jangan. Anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan harus menjadi anak yang setia, taat, patuh kepada perintah Tuhan. Karena apa? Karena anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan memilih hal yang baik. Kita menjadi anak kesayangan Tuhan, anak kebanggaan Tuhan, menjadi teladan dimanapun kita berada. Inang percaya kita semua mendengarkan ajaran Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita akan berbuat yang baik kepada teman kita, buah dari iman. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan di dalam minggu hari ini, di mana kami diingatkan kembali supaya kami memilih kebaikan dalam hidup kami, menjauhkan hal yang jahat. Karena nanti di masa penghakiman itu akan terjadi di sana pemisahan yang baik dan yang jahat. Kami mau Tuhan hidup di dalam kebaikan dan kami akan menerima kehidupan yang kekal. Karena itu ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk tetap setia mendengarkan ajaran Tuhan dan mendengarkan ajaran orang tua kami. Berkati orang tua kami juga Tuhan, berikan rezeki kepada mereka supaya mereka juga dapat membiayai kami anak-anaknya. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang selalu setia mendampingi, memberikan pengajaran kepada kami sehingga kami bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan.
persembahan yang akan kita kumpulkan nanti untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik boleh mengirimkan persembahan kalian lewat transfer ke rekening gereja kita. Yang ada di sini nomor rekeningnya. Nah, kalau kalian lewat rekening transfer, kalian jangan lupa ya tulis nama kalian lengkap. Nah, adik-adik, kalian harus ingat Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya persembahan kalian, tetapi Tuhan melihat dari hati kalian dengan tulus dan ikhlas. Nah, adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, yuk kita angkat lagu pujian, yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Ini dia. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Puji Tuhan, terima kasih adik-adik sekolah minggu selalu setia mengikuti ibadah online sekolah minggu ya adik-adik ya. Hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sekolah minggu, kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi buat Tuhan. Sekarang kita udah memasuki pembelajaran sekolah minggu adik-adik. Sebelum belajar, kita mau ngapain dulu nih? Iya, kita mau berdoa dulu. Jangan lupa adik-adik sekolah minggu, siapkan Alkitabnya ya. Dan juga siapkan hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu supaya hari ini firman Tuhan adik-adik sekolah minggu bisa terima dengan baik. Yuk kita berdoa dulu, ikutin doanya. Ikutin doa kakak ya. Kita nyanyi dulu. Tanganku ada 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan bisa memberikan kami kesehatan, kekuatan, juga Tuhan Yesus memberikan berkat bagi adik-adik sekolah minggu. Tuhan, hari ini adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus bukakan hati, pikiran adik-adik sekolah minggu supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat adik-adik sekolah minggu terapkan. Terima kasih Bapak yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari Minggu ini di sekolah minggu diambil dari Matius 13 ayat 47 sampai 50 dengan perikopnya perumpamaan tentang pukat. Nah, tema firman Tuhan di sekolah minggu, aku mau pilih hal yang baik. Coba ikutin kakak. Aku mau pilih hal yang baik. Iya, pinter. Adik-adik, tahu nggak kalau hal yang baik itu apa aja? Yang pertama, udah pasti nurut sama orang tua. Iya nggak? Iya kan? Iya. Yang kedua, dia suka bantuin orang tua. Nah, itu hal baik kan?
Terus dia tidak suka berbohong, dia tidak suka ngambek, dia tidak suka marah-marah. Terus juga sabar, itu hal-hal yang baik. Ada juga, kalau ada hal yang baik berarti ada hal yang buruk nggak? Ada nggak nih adik-adik sekolah minggu yang tidak melakukan hal yang baik, perbuatan yang buruk? Contohnya ya, suka main game, terus suka nangis, ngambek terus sama mamanya, nggak mau makan, terus suka berbohong. Nggak boleh ya, bohong itu dosa, nggak boleh ya adik-adik ya. Terus juga suka marah-marah terus, nggak boleh ya, itu perbuatan yang tidak baik. Nih, kakak punya cerita. Ada satu anak namanya Doni. Namanya siapa? Doni, ya. Dia itu suka makan coklat, suka makan permen. Ya, pada waktu itu dia dikasih uang jajan sama mamahnya. Setiap dikasih uang jajan, dia belinya coklat permen. Dimakan terus setiap hari. Terus disuruh makan sama mamahnya, males-malesan. Nanti aja. Tapi dia maunya makan coklat sama permen. Tiba-tiba adik-adik, setelah dia makan coklat sama permen terus, tiba-tiba apa yang terjadi? Giginya sakit, giginya bolong, mau copot giginya. Dia harus ke dokter gigi. Kenapa? Karena dia suka makan permen sama coklat. Giginya, aduh sakit banget, kesakitan giginya adik-adik. Akhirnya dia dibawa ke dokter sama mamahnya supaya giginya dibenerin, supaya giginya nggak sakit lagi. Nah, terus mamanya bilang apa? Mama bilang? Harus makan makanan sayur, makan makanan yang sehat, jangan makan coklat terus, jangan makan permen terus. Akhirnya apa? Giginya jadi sakit. Nah, adik-adik sekolah minggu di sini siapa yang mau dengerin orang tua? Oh, adik-adik sekolah minggu udah pinter ya semuanya ya, mau mendengarkan nasihat orang tua. Nah, begitu juga Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus mau adik-adik sekolah minggu mau melakukan hal yang baik. Contohnya ya, kalau misalkan adik-adik disuruh mamanya makan, nah adik-adik harus nurut sama mamanya. Terus ada nggak nih adik-adik sekolah minggu yang disuruh belajar, ngerjain tugas di sekolah, ngerjain PR dari bu gurunya, tapi nggak mau dikerjain, malah sibuk main game? Terus akhirnya apa? Dia diomelin kan sama bu gurunya karena apa? Nggak mau ngerjain PR. Nah, adik-adik sekolah minggu di sini harus jadi anak yang baik. Ada lagunya adik-adik di sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Nah, adik-adik mau pilih lebar apa sempit? Jadi Tuhan Yesus memberikan pilihan untuk adik-adik sekolah minggu untuk mau melakukan hal yang baik atau melakukan hal yang buruk. Iya, sepastinya adik-adik sekolah minggu harus memilih melakukan hal yang baik. Contoh yang baik tadi nih, adik-adik seperti sekarang nih, mengikuti ibadah online, mau memuji Tuhan. Sebagai anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu pasti mau memilih hal yang baik ya. Hal yang baik seperti sekarang ini nih adik-adik. Adik-adik tetap mengikuti ibadah online, memuji Tuhan. Nggak ada tuh adik-adik sekolah minggu yang pulang ngantuk, malas nanti aja sekolah minggunya. Enggak ya, semuanya tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Kita sudah selesai, kita mau tutup doa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan dan tundukkan kepala ya adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu menjadi anak yang baik, selalu nurut orang tua, dan juga adik-adik sekolah minggu selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan, selalu mendengarkan perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Jadikan anak-anak sekolah minggu juga anak yang pintar, anak yang berbakti, anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau memberitakan kabar baik, anak-anak yang mau saling mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.